Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang kita merasa Allah itu harusnya menukik ke bumi dan dengan sabitnya dia itu harusnya memotong seluruh lalang jahat di dalam masyarakat kita. Nampaknya akan menjadi berkat yang besar jika Tuhan menyingkirkan dari tengah-tengah kita penganiaya anak, pedofil, gembong narkoba, pemimpin geng yang kejam, pembunuh berantai, teroris, penjahat kerah putih, kaum fanatik buta, atau para pelaku aborsi, dan semua yang menyalahkan kebaikan dan martabat manusia. Tapi itu semua tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama menyampaikan kepada kita, dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Dengan kata lain, Allah itu sabar. Allah menghormati kebebasan manusia. Dia menganggap kebebasan, free will, itu sebagai karunia yang sangat berharga, sehingga ia mentolerir kejahatan itu setidaknya hingga hari penghakiman. Allah tidak memaksa siapapun untuk menghindari kejahatan. Dia tidak memaksa siapapun untuk melakukan kebaikan. Tapi Ia ingin memberi kita semua waktu yang cukup untuk bertobat dan mengubah hidup kita. Jenis gandum yang digunakan di Palestina pada waktu itu, seperti dikisahkan dalam Injil hari ini, sesungguhnya tidak dapat dibedakan dari lalang. Sehingga tadi dikatakan bahwa biarkan keduanya itu tumbuh bersama. Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Tapi Ia berkata jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kita mungkin terlalu cepat menghakimi seseorang atau sesuatu sangat jahat, sehingga toleransi tidak dapat diterima dalam pandangan kita. Dan itu bisa menjadi kesalahan serius. Sesungguhnya kita ini tidak berhak menghakimi. Kita tidak berhak menghakimi kesalahan siapapun itu. Hak menghakimi itu hanya milik Tuhan. Aborsi misalnya adalah kejahatan besar yang oleh konsili disebut sebagai kejahatan yang tak terucapkan. Namun orang yang telah melakukan aborsi mungkin sangat bingung karena terpaksa, sehingga bisa jadi sangat merasa tidak bersalah. Atau ya kita tidak tahu situasinya sehingga kita tidak berhak untuk menghakimi. Meskipun bisa jadi masyarakat kita telah diracuni oleh wabah yang menolak untuk mengakui bertanggung jawab dan mengajukan alasan untuk setiap jenis kejahatan. Kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Kenyataannya bisa menjadi rumit. Karena apa? Bahkan dalam gereja
yang menurut definisi adalah kudus, kita mengalami skandal. Gereja yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik, ada lalang di dalam ladang gereja. Kita tertekan ketika kita mendengar skandal di dalam gereja. Tapi kejahatan seperti itu harusnya tidak mengejutkan kita, karena di antara 12 rasul yang dipilih oleh Yesus, salah satu di antaranya adalah seorang pengkhianat. Yesus bisa saja menyingkirkan Yudas ketika tindakan pengkhianatannya masih berupa pikiran jahat dalam benaknya. Tapi Yesus tidak mencabut lalang yaitu Yudas dari antara gandum yaitu para rasul yang lain. Seorang pemimpin politik atau pemimpin militer akan menyingkirkan musuh begitu ia menyadarinya. Tapi Allah tidak demikian. Cara Allah justru terungkap dalam Mazmur tanggapan hari ini, ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau suka mengampuni. Dan kita sendiri sebetulnya beruntung, karena Allah sungguh baik dan suka mengampuni. Sebab siapakah di dunia ini yang tidak berdosa? Siapakah di antara saudara-saudari yang sungguh gandum, yang tidak bercampur lalang? Bahkan dalam diri orang yang satu dan sama, ada lalang di dalamnya. Apakah kita ingin Allah membawa kita pergi dari dunia ini untuk menghadapnya dengan penghakiman ketika ladang hidup kita masih ditumbuhi lalang? Tidakkah kita sadari bahwa undangan untuk menerima komuni kudus adalah tanda kesabaran Tuhan terhadap kita? Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna sebelum kita menerima tubuh dan darahnya dalam komuni kudus. Maka kita harus memahami bahwa komuni bukan ganjaran karena kita telah berbuat baik, tapi sarana untuk menjadi baik. Allah sabar terhadap kita masing-masing dalam pergumulan kita. Dan Ia sabar dengan semua orang di dunia. Hanya di akhir zaman, Ia akan memberitahu para malaikatnya untuk mengumpulkan dan membakar lalang serta mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Hari ini pada hari kakek nenek dan lansia sedunia pada pagi hari ini, saya ajak saudara-saudari berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau suka mengampuni. Semoga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita sungguh manfaatkan dengan sebaiknya, sehingga kita boleh bertumbuh dan berbuah sebagai gandum yang pada saatnya nanti kita dikumpulkannya untuk dimasukkannya ke dalam lumbungnya. Tuhan berkati kita semua. Amin.